Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlul fadaili wal karamat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Malam hari ini kita kembali hadir dalam melaksanakan sholat berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan kajian majelis ilmu, majelis yang selalu mendapatkan curahan rahmat dari Allah yang disertakan dengan doa para malaikat-malaikat, majelis yang mendatangkan ampunan Allah kepada kita. Kita bersyukur, ini adalah merupakan nikmat yang besar, sesuatu nikmat yang tidak dimiliki oleh setiap manusia. Maka kita hadir malam hari ini karena ini adalah bahagian daripada nikmat yang besar, maka sepantasnya kita untuk mensyukurinya. Syarat pertama menjadi hamba yang bersyukur menurut Imam Al-Ghazali adalah mengucapkan kalimat tahmid. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Agar majelis kita ini mendapatkan barokah, tidak dipandang sebagai majelis yang sia-sia, bersama-sama kita sampaikan dan kita bacakan sholawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Syafaat beliau adalah sesuatu bahagian daripada yang penting untuk kita peroleh nanti di hari akhirat. Karena hari itu adalah hari disebutkan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u mal, hari di mana harta tak dapat menolong menyelamatkan kita, wala banun, dan anak-anak tak juga dapat menyelamatkan menolong kita. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali kita membawa amal yang cukup, amal yang menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu. Maka syafaat itulah yang kita harapkan nanti di hari akhirat. Syarat untuk mendapatkan syafaat itu diantaranya adalah memperbanyak sholawat. Untuk itu sama-sama kita ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salatullahi wassalam ala Itu namanya sholawat Qur'aniyah. Sholawat ini banyak,
ada namanya sholawat badal, ada namanya sholawat munjiat, ada namanya sholawat nurul jadi, ada namanya sholawat nuril anwar, ada namanya sholawat nuril abasar, ada namanya sholawat ibrahimi, ada juga yang disebut dengan sholawat Quran. Yang pasti melapaskan pujian-pujian kepada Rasulullah dalam bentuk sholawat adalah bahagian yang diamalkan oleh para ulama-ulama kita. Bapak Ibu yang berbahagia, pengurus masjid, masyidah dan seluruh jamaah rahimahullah. Kita lanjutkan kajian kita seputar tasawuf, di mana dulu kita mengawali kajian jalan yang mesti kita tempuh untuk mensucikan diri kita di hadapan Allah. Jalan itu disebut dengan maqam. Dari maqam satu ke maqam kedua, maqam kedua ke maqam ketiga, sampai kita melewati 7 maqam, dan 7 maqam itu mesti menjadi bahagian dari kehidupan kita. Dari teori atau dari ilmu tasawuf, jika 7 maqam itu sudah melekat dalam diri kita seperti melekatnya daging di dalam tulang, maka insya Allah kita akan menjadi hamba yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesucian itu sesuatu yang mesti kita kejar dalam kehidupan, apalagi mengakhiri sebuah kehidupan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya, dan amat merugi orang-orang yang mengotori dirinya. Bapak Ibu yang berbahagia, maqam 1, maqam 2 sudah kita bahas. Maqam 1, maqam 2 sudah kita bahas. Sekarang malam ini kita masuk kepada maqam yang ketiga. Tapi untuk mengulang-ulang kaji supaya tidak lupa dari kaji, maqam 1 itu adalah kesungguhan untuk bertaubat kepada Allah. Taubat yang paling baik adalah taubat an-nasuha. Bagaimana setelah kemudian dalam hidup ini kita betul-betul bertaubat kepada Allah. Dari taubat itu kita melangkah kepada maqam yang kedua, memiliki sifat waraq. Karena ini saling keterkaitan Bapak Ibu. Waraq itu tidak timbul kalau tidak diawali dengan taubat yang sesungguhnya. Karena waraq itu adalah sifat kehati-hatian. Bagaimana orang akan berhati-hati agar tidak masuk dalam jurang dosa kalau tidak disertai dengan kesungguhan dalam bertaubat kepada Allah? Maka pembahasan tentang sifat waraq dan kehidupan orang-orang yang waraq sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, malam hari ini kita masuk kepada maqam yang ketiga yang disebut dengan qanaah. Maqam keempat ini hampir bersamaan dengan qanaah, disebut dengan maqam zuhud. Tapi pembahasan zuhud nanti kita tuntaskan dulu qanaah. Bapak Ibu yang berbahagia, apa itu qanaah? Qanaah itu adalah bahasa Arab yang diindonesiakan. Jadi bahasa Indonesia ini sebenarnya banyak bahasa-bahasa yang bukan dari Indonesia, tapi dia dari Arab kemudian sudah menjadi diindonesiakan. Ini yang disebut dengan bahasa Arab tapi menjadi diindonesiakan. Qanaah itu berasal dari kata qanaah. Qanaah, qanu'an, qani'atan. Arti harfiah daripada qanaah itu adalah merasa puas. Merasa puas, merasa cukup. Karena dia merasa puas, hadir kerelaan. Karena dia merasa cukup, hadir kepuasan. Merasa puas, merasa cukup. Itulah makna harfiah qanaah. Yang merasa cukup dan merasa puas itu apa? Sehingga kemudian timbul sifat kerelaan, timbul sifat kepuasan dan melapangkan hati.
segala pemberian Allah kepadanya itu disertakan dengan sifat qanaah. Jadi yang merasa dia puas itu apa? Segala pemberian Allah, segala apa yang diberikan Allah kepadanya, baik itu dalam berupa rezekinya, baik itu dalam berupa usahanya, baik itu dalam berupa sesuatu yang menjadi angan-angannya, menjadi cita-citanya, dan segala bentuk kehidupan yang selalu dia hadapi dalam hidupnya. Apa saja yang menimpa dirinya itu adalah disertakan dengan rasa kepuasan, rasa kecukupan, sehingga kemudian menimbulkan sifat kerelaan dan melapangkan hatinya, tidak membuat hatinya menjadi tertutup. Ini yang disebut dengan qanaah. Kalau dia berusaha satu hari, dia bekerja satu hari, maka hasil yang didapatkannya dari usaha, dari dia bekerja itu dibarengi dengan sifat qanaah. Oleh karena itu, hasil dari usaha kita ini kan beda-beda Bapak Ibu, tak sama. Si A dengan si B tentu usahanya beda, sehingga hasilnya pun berbeda. Begitu juga dengan si C, begitu juga manusia-manusia yang lain. Tapi apa saja yang dihasilkan dari usahanya selalu diterima dengan qanaah. Dapat nikmat sedikit, qanaah. Dapat nikmat banyak, qanaah. Dapat nikmat pas-pasan, dapat rezeki pas-pasan, qanaah. Jadi qanaah Bapak Ibu tidak mengubah sesuatu keadaan. Bukan kalau dapat banyak, alhamdulillah. Kalau dapat sedikit, sudah mulai gelisah, sudah mulai berkeluh kesah. Itu bukan qanaah namanya. Jadi kalau orang yang qanaah itu ketika ditanya gimana usahanya hari ini, lancar, alhamdulillah. Padahal macet. Ketika usahanya lancar pun, ketika tadi pertanyaannya sama, tetap juga alhamdulillah. Tapi orang yang tidak ada qanaah, ketika ditanya gimana, lancar lah. Kebetulan memang meledak, alhamdulillah, meledak habis. Pokoknya kalau masih ada lagi barang habis juga. Tapi suatu saat ketika ditanya bagaimana usahanya, lancar, leset. Jadi ini bukanlah orang yang qanaah. Khuliqal insana aduwa. Diciptakan manusia itu dalam berkeluh kesah. Illal musalli, kecuali orang-orang yang sholat. Kenapa orang yang sholat tidak disebut berkeluh kesah? Karena orang yang sholat itu dia bukan hanya sekedar mengangkat tangannya, membungkukkan punggungnya, membuat seluruh anggota tubuhnya sujud, tetapi makna daripada dibalik itu bahwa ketika dia sholat, disitulah kemudian dia menghadirkan dan merasakan betapa hinanya, betapa tidak ada apa-apanya dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, oleh karena itu kita dituntut dalam hidup ini untuk senantiasa memiliki sifat qanaah. Ada hadis Rasulullah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu terkait dengan qanaah. Apa kata Rasulullah? Al-qanaatu kanzun la yafna. Al-qanaatu kanzun. Sifat qanaah itu adalah permata. Permata la yafna, yang tidak pernah fana dalam kehidupan manusia. Jadi sifat qanaah itu adalah sesuatu perhiasan, sesuatu permata, sesuatu yang sangat besar, la yafna, yang tidak boleh fana dalam kehidupan manusia. Begitulah pentingnya sifat qanaah. Lalu kemudian Bapak Ibu rahimahullah, maka orang-orang yang memiliki sifat qanaah akan melahirkan beberapa sifat-sifat yang baik. Dari sifat qanaah itu melahirkan sifat-sifat yang baik. Yang pertama apa? Orang yang memiliki sifat qanaah akan menghantarkan dirinya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Orang yang memiliki sifat qanaah akan menghantarkan dirinya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Inilah hadis
dari Rasulullah, riwayat Abu Hurairah, ketika kemudian Rasulullah mengatakan, kun wara'an takun a'badan nas. Jadilah engkau menjadi seorang yang wara', maka pasti engkau sebaik-baik penghambaannya di hadapan Allah di antara manusia. Wa kun qani'an, dan jadilah engkau menjadi orang yang qanaah, takun asyarun nas, pastilah engkau menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah. Sifat wara' melahirkan sifat penghambaan yang sempurna kepada Allah. Sudah kita bahas warnanya. Sifat qanaah melahirkan sifat mensyukuri nikmat dari Allah kepada diri. Sifat qanaah melahirkan sifat mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua, Bapak berbahagia, sifat qanaah ini akan melahirkan sifat tidak membuat orang dengki dan iri hati dan hasad. Itu sepakat sebenarnya, dengki, iri hati dan hasad. Awalnya dari hasad. Akan menghindari seseorang daripada sifat kedengkian, sifat iri hati, sifat hasad. Apa sebab? Karena dia tidak pernah memandang apa yang didapatkan oleh orang, tapi yang dia pandang adalah kepuasan batinnya dalam menerima apa yang diberikan Allah kepadanya. Maka hilang sifat hasad, hilang sifat iri hati, hilang sifat kedengkian. Karena sifat itu sangat berbahaya kepada. Saking berbahayanya sifat itu, kita disuruh oleh Allah untuk berlindung daripada sifat hasad itu. Dalam surah Al-Falaq, beberapa sifat perbuatan yang kita disuruh oleh Allah berlindung. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah Muhammad, aku berlindung kepada Allah yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk-makhluk. Wa min syarri ghasiqin idza waqaba, daripada kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, daripada tukang-tukang sihir. Wa min syarri hasidin idza hasada, daripada orang yang hasad apabila timbul sifat hasad kedengkian. 5. Kelima-lima ini bahaya. Tapi berlindung kepada Allah di waktu subuh. Kenapa? Karena di waktu subuh itu adalah waktu yang kita tidak boleh tinggal. Karena subuh itu sesuatu yang tak boleh tinggal dalam hidup kita. Maka bagaimana kita bisa menunaikan ibadah di waktu subuh? Dari kejahatan makhluk, fitnahan makhluk, cacian-cacian makhluk, tipu daya makhluk. Kemudian dari malam apabila telah gelap gulita, ini rentan dengan sihir-sihir. Kemudian dari tukang-tukang sihir sudah pasti santet, guna-guna dan sejenisnya, itu disebut dengan sihir. Cuma bahasa di daerah kita beda-beda. Ada yang menyebut santet, ada yang menyebut guna-guna, ada yang menyebut aji-ajian, ada yang menyebut apa lagi? Hah? Apa? Ya, macam-macam namanya. Tapi dalam bahasa Al-Quran itu disebut dengan sihir. Wajib kita imani sihir itu, Bapak Ibu. Aku tak percaya itu sihir-sihir katanya. Oh, berarti kita beriman kepada Quran. Sebab di Quran itu diimani, harus kita yakin yang namanya sihir. Janganlah percaya sihir itu. Banyak orang berobat ke rumah sakit tak ketemu penyakitnya apa. Sudah di USG, sudah di endoskopi, sudah di scanning, MRI, sudah apa lagi di rongsen dengan alat-alat canggih, tak ada penyakit. Tapi badan hancur rasanya, selera makan hilang, tidur tak bisa, sering bermimpi buruk, tensi normal, gula darah normal, kolesterol normal, tak ada masalah. Pak ke rumah sakit, tak ada masalah, cek darah sudah. Tapi ada sifat-sifat yang aneh. Maka hal-hal yang seperti ini mesti ada kecurigaan
berarti ini penyakitnya non medis. Kalau sudah penyakitnya non medis, maka tidak mampan pakai pil, tak mampan pakai obat, tak mampan pakai sirup. Dia hanya dapat diterapi dengan ruqyah. Itulah pentingnya di ruqyah. Jangan lagi bawa kemana-mana habis uang, apalagi dalam masalah kesehatan ini. Kadang-kadang kalau kita tak mengerti, bisa habis harta dibuatnya puluhan juta, tak ketemu penyakit. Dah habis uang, tak ketemu penyakit. Berarti ada penyakit. Bisa saja penyakit itu adalah merupakan sihir dari orang, dan bisa saja penyakit itu datang kepada dirinya atas hukuman yang Allah buat kepadanya karena disebabkan dia berbanyak melakukan dosa. Bisa saja. Jadi penyakit itu dari dosa yang dilakukan atau dari guna-guna dari sihir-sihir ajian-ajian manusia. Kenapa muncul itu? Karena ada sifat kedengkian. Makanya kita disuruh berlindung. Wa min syarri hasidin idza hasada. Dan dari kejahatan orang yang hasad apabila dia dengki. Baik, jadi sifat qanaah ini Bapak Ibu yang berbahagia adalah sifat yang akan menghindarkan orang daripada kedengkian. Itulah pentingnya qanaah. Manusia ini kalau qanaah Bapak Ibu tidak ada yang pilihan. Tidak ada yang ada rasa hasad kepada manusia yang lain. Sebab apa? Sebab dia tak pernah menatap, tidak pernah dia cemburu, tidak pernah dia kecewa ketika orang mendapatkan jauh lebih banyak nikmat daripada dia. Tapi apa yang dia dapatkan itulah kemudian dia belajar untuk bersyukur, dia belajar untuk menerima dengan puas, dengan lapang dada, dengan kerelaan, sepenuh-penuhnya dia bersyukur kepada Allah. Maka dalam urusan dunia ini Bapak Ibu, kita disuruh oleh Nabi untuk melihat kepada yang lebih bawah dari kita. Ya, undur man asfala minkum, lihatlah, pandanglah kata Nabi kepada sesuatu yang lebih rendah darimu dalam urusan harta dan dunia. Dengan demikian, maka akan membuat hatimu menjadi kaya. Pandanglah seseorang yang lebih rendah darimu dalam urusan harta dan dunia. Jangan engkau pandang seseorang yang di atasmu, karena akan membuat engkau tidak bersyukur kepada Allah. Ketika kita melihat ada orang yang di bawah kita, alhamdulillah kita memang tidak punya mobil, tapi alhamdulillah kita punya sepeda motor. Maka pandang orang yang tak punya sepeda motor, tak punya mobil, tapi dia hanya punya sepeda, dia akan pandang orang yang di bawahnya. Dia masih mendingan punya sepeda. Ada orang yang tak punya sepeda, tak ada kendaraan, cuma jalan kaki. Yang berjalan kaki pun akan memandang yang di bawahnya. Alhamdulillah dia masih punya kaki. Ada orang ada kakinya dua-dua, tapi tidak bisa jalan. Jadi sesuatu yang sifatnya harta dan dunia, jangan pandang ke atas, tapi pandanglah ke bawah. Dengan itu akan membuat hatimu menjadi kaya. Oleh karena itu, laisal ghina an kasratil ardi, kata Rasulullah. Bukanlah kaya itu dinilai sebanyak mana harta yang engkau dapat. Bukanlah kaya itu dinilai seluas apa kebun yang kita miliki. Bukanlah kaya itu dinilai sehebat apa kendaraan yang kita punya. Walakinnal ghina an kasratil, laisal ghina an kasratil ardi, walakinnal ghina ghina'un nafsi. Tapi kaya itu adalah kaya hati. Jadi kalau disebut dengan kaya, yang mana kaya itu sebenarnya? Menurut hadis, kaya itu adalah kaya hati. Berapa banyak orang kaya materi, kaya harta, kaya kebun, kaya usaha, tapi tak pernah kaya hati. Selalu merasa cemas, merasa bimbang. Memang begitulah. Dunia ini mampu bahagia kalau kita berturut, kita tak puas-puas, tak ada puas-puasnya. Semakin banyak yang kita dapat, yang kita genggam, semakin gelisah kita mampu bahagia. Bahkan, andaikan dijadikanlah dunia ini menjadi emas, lalu kemudian didapati oleh manusia, maka kalau ada lagi emas yang lain, dunia yang berbentuk emas yang lain, dikasih lagi kepada dia, pasti dia akan
menerimanya itu lagi. Jadi artinya tak pernah ada kepuasan, macam minum air laut, tak ada puas-puas. Dapat ini kepingin ini, dapat ini kepingin ini, dapat ini kepingin ini. Begitulah sifat yang ditanamkan dalam diri kita. Maka untuk membentengi itu dilahirkanlah sifat qanaah. Dalam surah Al-An'am Allah berfirman, Bapak Ibu, man 'amila shalihan, barang siapa yang beramal saleh, min dzakarin, dari laki-laki, atau unsa atau perempuan, walanah wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah, falanahdiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan menjadikan kehidupannya kehidupan yang lapang. Beberapa ahli-ahli tafsir dari kalangan para ulama menerjemahkan kelapangan kehidupan itu adalah haji. Maknanya sifat qanaah yang membuat lapang, lapang dada, lapang hati, lapang hidup. Siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki, dari kalangan perempuan, dan mereka semuanya beriman, maka dijadikan kehidupan mereka hayatan thayyibah, kehidupan yang lapang. Lapang artinya memiliki sifat qanaah. Dua, kita ulang, sifat qanaah melahirkan manusia menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Yang kedua, sifat qanaah menghindarkan manusia daripada sifat hasad, iri hati, dan dengki. Kemudian yang ketiga, qanaah itu akan menjadikan manusia tidak serakah dalam hidup. Jadi menyerobot tanah itu tidak ada. Orangnya kalau qanaah tak mau dia memanfaatkan sesuatu yang bukan miliknya, ya. Kadang-kadang kan banyak kita ini memanfaatkan sesuatu yang bukan punya kita. Misalkan nih Bapak Ibu yang berbahagia, buat parit kecil misalkan, batas tanah kita di sini kita buat parit, tapi parit yang kita buat itu tanah orang yang kita gali. Itu bukan qanaah, memanfaatkan sesuatu yang bukan milik kita. Artinya serakah. Orang membuat rumah misalkan pas di batas tanah, lalu kita membuat tembok di batas tanah kita juga, tapi kita tidak membuat tembok itu di dinding rumah orang, karena kita jadikan dinding rumah orang itu sebagai pagar bagi rumah kita. Itu juga memanfaatkan sesuatu yang tak layak. Itu bukan qanaah. Ada yang seperti itu, Pak. Di luar ini dipagarnya semua, tapi dinding rumah orang ini karena dipasang pas di batas tanah, dia tak buat lagi di sini pagar, dijadikannya rumah orang itu sebagai pagarnya. Itu juga tak boleh. Berapa banyak kejadian, apalagi di perumahan-perumahan. Jadi orang yang qanaah itu tak mau dia mengambil keuntungan dari hak orang yang tidak bisa menjadi haknya. Bahkan Imam Hanafi, kita sudah bicara bagaimana waraknya Imam Hanafi ini, ya, karena ayahnya juga orang yang warak. Saking waraknya ayah Imam Hanafi itu hanya gara-gara buah apel yang hanyut di sungai, dia makan sedikit, lalu kemudian dia teringat ini apel bukan punya saya. Akhirnya dia tidak mau apel yang sudah masuk dalam itu menjadi makanan yang haram, yang akan membuat dia terbimbing untuk tidak masuk surga. Dia cari kebun apel, berjalan dari berkilo-kilo mencari kebun apel. Ketemulah dia kebun apel, sudah kita bahas dulu. Hanya dengan sedikit apel yang dia makan, mau dia berjalan berkilo-kilo meminta izin, sampai dia jumpai apa yang punya kebun itu. Rupanya syaratnya supaya dimaafkan, dia harus menikahi putri yang punya kebun itu. Tapi dikasih tahu orang nih yang punya kebun ini, putriku itu buta, tuli, cacat. Buta, tuli, cacat. Buta, tuli, bisu, cacat. Bapak pun kalau ditawarkan begitu nak mau apa? Siapa yang mau? Buta, tuli, bisu, cacat.
Tapi untuk menebus kesalahan ini agar datang keikhlasan dari makanan yang dimakan, itu pun dipenuhi oleh ayahnya Imam Hanafi. Rupanya yang dimaksud buta oleh yang memiliki ruh itu putrinya, matanya buta dari sesuatu melihat yang haram. Tak pernah dibilangnya anaknya tuli karena telinganya tak pernah mendengarkan yang haram. Dibilangnya anaknya bisu karena mulutnya tak pernah bercakap yang haram. Ini kadang-kadang asal ngomong bahasa-bahasa kotor, asal ngomong bahasa-bahasa kotor. Dibilangnya anaknya cacat karena kakinya tak pernah melangkah ke tempat yang haram. Rupanya anak gadisnya cantik kotor. Tapi kan ayah Imam Hanafi kan tidak tahu seperti itu. Setelah dia melihat baru cantik istri. Lahirlah anak, itulah Imam Hanafi. Bagaimana waraknya Imam Hanafi, Bapak Ibu, sampai 7 tahun dia tak mau makan daging kambing. Hanya gara-gara hilang kambing di kampungnya 1 ekor. Tak mau dia makan daging kambing. Hilang kambing 1 ekor di daerah itu. Tak tahu siapa yang mencuri. Maka setiap ada orang masak kambing tak mau dia makan. Karena dia khawatir jangan-jangan yang dimasak yang hilang itu. Begitulah waraknya Imam Hanafi itu. Tapi jangan nanti bapak tak mau makan daging kambing gara-gara besok ada undangan akikah, bapak tak mau mulai datang. Apa tak datang Pak Yayan? Aku sejak mendengarkan kajian Ustaz itu cobalah pula 10 tahun kita makan daging kambing kadang-kadang. Itu kan sifat kehati-hatian. Nah, jadi Bapak Murbahan ya, kejadian-kejadian seperti ini banyak kita temukan di masyarakat. Memanfaatkan sesuatu yang bukan milik dia. Masang atap rumah, teras rumah, garasi mobil, bisa dilebihkannya itu atap itu mengarah ke tanah orang. Orang yang konang enggak orang seperti itu Pak. Jadi orang yang konang ini betul-betul tidak ada yang kemakan hak orang kepada dia. Tidak ada yang dia makan sesuatu yang bukan milik. Dia merasa cukup atas apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Jadi sifat qanaah melahirkan manusia untuk tidak serakah dalam hidup. Jadi kalau Bapak mau sifat qanaah, jika ada sekarang surat tanah yang bertimpa-timpa, itu kita hindari. Dan tak usah beli tanah yang bertimpa-timpa suratnya. Walaupun kita mungkin punya keluarga pejabat yang tinggi, ya, biarlah surat itu bertimpa-timpa nanti dimenangkan di pengadilannya. Bagus beli surat yang tak ada di situ permasalahan. Karena kita tak mau ada masalah setelah kematian. Berikutnya Bapak Ibu yang berbahagia, sifat qanaah itu akan melahirkan manusia yang mengerti tentang takdir kehidupan. Mengerti tentang takdir kehidupan. Kenapa? Karena kita disuruh beriman kepada yang namanya takdir. Orang akan hilang imannya kalau kepada sesuatu yang disebut dengan takdir tak dia percayai. Karena rukun iman yang 6 itu sudah disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan dari hadis Nabi, wajib berkumpul yang 6. Nah yang 6 itu, yang ke-6 adalah beriman kepada yang namanya qada dan qadar, ketetapan dan ketentuan Allah. Kalau qada itu ketetapan, kalau qadar itu ketentuan, ketetapan, ketentuan. Jadi hidup kita ini adalah menjalani takdir yang telah ditakdirkan kepada kita. Menjalani takdir yang ditakdirkan kepada kita. Bagaimanapun hebatnya kita berusaha Bapak Ibu, kalau Allah tak mentakdirkan kita jadi orang kaya, maka tak akan jadi orang kaya. Begitu juga sebaliknya. Tidak pun kita bekerja, kalau memang kita ditakdirkan kaya, maka kita akan jadi orang kaya. Tapi dengan catatan jangan seperti Jabariyah. Karena Jabariyah ini menyesatkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena membuat orang patah semangat, tidak mau bekerja, hanya diam saja. Untuk apa saya bekerja? Allah kan sudah menggariskan. Kalau saya kaya, tidak usah bekerja, saya akan jadi orang kaya. Kerja pun saya, kalau ditakdirkan saya miskin, saya tetap miskin. Itu paham Jabariyah.
Sebaliknya juga paham qadariyah tak boleh kita ikuti. Kenapa? Karena paham qadariyah menonjolkan sifat kemanusiaannya. Saya bisa kaya karena saya bekerja sungguh-sungguh. Saya bisa kaya karena saya pintar. Jadi hilang Allah dalam kehidupan. Maka datanglah Ahlussunnah wal Jamaah menggabungkan paham Jabariyah dengan paham Qadariyah. Bagaimana kita bisa berusaha dengan sekuat tenaga, tapi apa yang menjadi hasil itulah takdir yang kita imani dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita menyesali, apalagi berprasangka buruk kepada Allah. Siapa itu tengok sholat tidak, ibadahnya tidak ada. Sama dia dengan orang kafir. Cuma di KTP aja dia Islam. Tapi apa aja usaha di bidangnya, tidak ada yang gagal. Saya sholat di masjid, ikut wirid yasinan, ikut hadir di pengajian, sholat 2 setiap hari, sholat tahajud hampir tiap malam. Tapi kok hidup saya seperti ini? Nah, itu bukan orang yang qanaah. Jadi Bapak Ibu, sifat qanaah ini sesuatu yang penting. Bagaimana kita puas, rela, kemudian melapangkan hati atas pemberian Allah kepada kita. Dengan itu kita akan menjadi orang yang bersyukur. Dengan itu kemudian akan menghindarkan kita daripada sifat iri hati, kedengkian. Dan dengan qanaah itu kemudian akan membuat kita menjadi orang yang mengerti tentang makna kehidupan atau yang disebut dengan takdir yang menimpa dalam hidup kita. Inilah kajian kita tentang qanaah. InsyaAllah ada satu pembahasan lagi tentang qanaah ini. Bagaimana kita melihat kehidupan Rasulullah yang disertakan dengan para sahabat, para ulama-ulama terdahulu, bagaimana mereka qanaah dalam kehidupan. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Karena waktu Isya sudah masuk, kita tutup sampai di sini dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.